aksi pada hari ini sangat mencoreng sekali ya keluarga besar kami dari Juria Kanjeng Sinun Gunung Jati, karena melihatnya kayaknya sudah ya Allah kok di dalam keraton dibikin kayak tawuran seperti itu ya. Lalu seolah-olah Juria Kanjeng Sinun jadi nggak punya akhlak ya, padahal memang yang di dalam sini bukan Juria juga kan begitu. Jadi wajar lah kalau memang hal itu tidak terpikirkan oleh mereka. Assalamualaikum Pangeran. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saya sekarang sudah terhubung dengan Pangeran Kuda Putih dari Tanah Kesultanan Cirebon. Pangeran. Iya. Ini Siap. berita yang menghebohkan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Diduga ada bentrok fisik antara kelompok Raden Raharjo dengan kubunya Pangeran Lukman. Iya, yang terjadi dari hari ini sebenarnya dari malam sudah mulai, saya dengar kabar sudah mulai ada konflik ya, dari kubunya Lukman dengan kubunya Raharjo. Ya pada dasarnya kalau kami menyikapi para Zuriah ini urusan keluarga, ya benar-benar keluarga mereka ya, dari Sultan Sepuh 11 bukan Juriahnya Kanjeng Sunan yang sedang berseteru ini. Kami seluruh Santana Kesultanan Cirebon mengawasi, melihat yang adalah bahwa peninggalan leluhur kami jangan sampai rusak. Ini posisinya kami semua di siaga 1. Kami lihat tadi juga ada lempar-lemparan. Cirebon menyikapinya bahwa ya ini mah kalau dibilang antara cucu sama kakek lah. Oh gitu ya. Bukan Juriahnya Kanjeng Sunan ya. Kerusakan apa yang dialami di Keraton Kasepuhan Cirebon? Ya sejauh ini kami hanya belum dapat laporan lagi yang lebih pasti apa saja visi keraton yang memang terkena dari aksi tawuran pada hari ini ya. Kalau saya lihat dari beberapa video dan laporan ya hanya genteng-genteng saja yang terkena lemparan batu ya. Iya. Dari dua kubu seperti itu. Ya pastinya kita para Santana Kesultanan Cirebon cukup prihatin ya, rumah orang tua kami diperlakukan seperti itu dan dengan cara yang seperti itu ya. Betul ya. Dari pihak aparat sendiri apakah sudah ada tindakan untuk melerai kisruh tersebut? Ya alhamdulillahnya dari pihak keamanan, dari pihak Polres ya, dari pihak Polsek Tulungagung dan juga pihak TNI, Brimob lihat antisipasi bentrokan tersebut tidak berlanjut panjang ya. Kalau saya lihat alhamdulillah aparat setempat dan juga pemerintah nih harusnya juga mengambil keputusan karena sebelumnya saya sudah meminta ini untuk di lockdown dulu Keraton Kasepuhan gitu ya. Yeah. Tapi Pak Ajis wali kota tidak mau mendengar apa yang disampaikan para Santana gitu, karena mereka menganggap ini urusan internal. Ya kalau mereka urusan internal rebutan tahta, kalau pihak kami Santana Cirebon mau membuka sebuah tabir kerusakan dan penyalahgunaan yang ini harus kita telusurin bersama. Seperti itu. Iya. Sebetulnya awal dari konflik itu apa ya, Pangeran? Menurut informasi yang saya dapat dari tim yang di lapangan, ini berawal bahwa pihak Raharjo sendiri ingin melantik hari ini pagi tadi itu ada pelantikan kabinet lah ya, kalau dianggap kabinet lah, pelantikan kabinet gitu. Lalu berusaha dari pihaknya Lukman menghalau atau mencegah lah agar tidak dilakukan hal tersebut ya, seperti itu, berawal dari itulah. Ya kalau kami sih tidak menganggap mereka sultan semuanya, yang jelas ini berseteru antara keluarga mereka sendiri ya, bukan Juria Kanjeng Sunan. Hanya memperebutkan masalah tata saja. Yang jelas pada dasar kami Santana Kesultanan Cirebon tidak mengakui keduanya sultan di Keraton Kasepuhan. Kalau orang mengaku sultan jangan di Keraton Kasepuhan, cari aja rumah sendiri, jadikan keraton dan ngaku sultan di sana, silakan saja. Tapi kami para Zuriah tidak pernah mengaku posisi keduanya itu menjadi sultan, sosok sultan. Saya menghimbau pada seluruh Santana Kesultanan Cirebon atau Zuriah keluarga besar Kesultanan Cirebon khususnya di Keraton Kasepuhan, kita rapatkan barisan ya, kita menyikapi hal ini, kita coba berpikir dengan cara yang dingin, duduk bersama, kita rapatkan bersama, kita mencari sesuatu solusi yang terbaik untuk rumah orang tua kita, dan kita tetap mengawasi dan kita posisi siaga 1. Dan juga kepada masyarakat Cirebon, pentingnya semua pun harus peduli, karena Kanjeng Sunan ataupun keraton ini bukan hanya milik Zuriah tetapi sudah milik masyarakat Cirebon yang wajib kita jaga kelestariannya. Dan untuk aparat
TNI dan Polri dan pemerintah kota khususnya, sudahlah keraton ini di lockdown, dikunci, digembok, non-aktivitas, declare and clear, dinolkan. Seluruh yang tinggal dalam keraton keluar semua, karena peninggalan keraton ini bukannya warisan yang dibagi-bagi ya. Mereka ngedudukin rumah A, rumah B, rumah C, serasa mereka adalah ahli waris dari orang tuanya mereka. Mereka harus sadar lah bahwa keraton itu bukan menjadi hak milik mereka dan bukan warisan mereka. Itu milik Zuriah semuanya. Solusinya saya berharap kepada pihak pemerintah mau mengambil sebuah tindakan tegas ya, yaitu untuk Keraton Kasepuhan untuk sementara di lockdown lah, di clear and clearkan gitu ya. Jadi digembok, tidak ada aktivitas apapun, tidak ada yang mengklaim sultan ini gitu ya. Jadi semua yang ada di dalam itu saya harap semuanya keluar lah dari keraton ya. Jadi situ kan ada rumah-rumah yang merasa dimiliki oleh si A, si B, si C. Menurut saya itu bukan warisan mereka juga kok, karena peninggalan Kanjeng Sunan tidak bisa dibagi waris kan pada dasarnya. Jadi yang ada mereka keluar dari keraton aja semua. Jadi pemerintah dikelirkan agar keraton itu kosong. Dan juga ada rumah-rumah yang di sana yang memang notabene sudah beranak pinak yang tinggal di sana. Saya pikir juga itu mereka kubu-kubuan juga kan, dari pihak kubunya Lukman dan juga kubunya Raharjo di sana. Saya pikir ya dikelirkan aja lah. Keraton Kasepuhan ditutup, di lockdown. Kalau perlu yang ngejaga itu TNI dan juga Polri di sana. Nah, kalau memang tidak bisa dibicarakan juga, tidak bisa didudukan secara baik-baik gitu ya. Ya kami sih selaku Zuriah Kanjeng Sinun, ya mereka memang nggak layak juga di dalam keraton karena bukannya haknya juga sebagai Zuriah Kanjeng Sunan ya gitu. Jadi nanti kami para Zuriah, para Sentana Ketuan Cirebon akan rapat bersama keluarga besar kami yang di Kanoman, yang di Kaprabonan, di Kacerebonan ya, bagaimana baiknya gitu untuk membenahi Keraton Kasepuhan. Kalau memang tidak bisa juga dibicarakan secara keluargaan, ya kalau saya nanti akan mengeluarkan keputusan bahwa Keraton Kasepuhan lebih baik diserahkan kepada negara lah, karena sudah dicagar budaya ya. Diserahkan kepada negara, isinya PNS semua ya. Kayaknya saya lebih enak gitu ya untuk apa namanya, melihara konflik ya. Tidak ada konflik, tidak ada rebutan masalah inilah itulah, tanah yang di sini segala macam. Saya pikir bahwa ya udahlah dikelola pemerintah aja lah, udah semuanya isinya PNS semua udah. Kalau memang dijagar budaya, mereka sudah daftarkan sebagai jagar budaya kok kan begitu. Kalau memang saudara-saudara kami tidak bisa didudukan dengan pikiran dan hati yang ingin seperti itu. Memang selama ini belum ada pembicaraan satu meja antara Sultan Sepuh 15 kemudian dengan Sultan Aluda II dan kubu Pangeran Kuda Putih atau Sentana Kesultanan Cirebon untuk membicarakan solusi. Kalaupun mau bicara juga sebenarnya kan satu. Kita kalau mau bicara itu satu, semuanya harus Zuriah Kanjeng Sinun kan gitu. Karena saya meminta Sentana Kesultanan Cirebon menginginkan bahwa Keraton Kasepuhan itu harus kembali kepada terah asli Kanjeng Sunan, kan itu yang terpenting. Kalau mereka bukan terahnya dari Kanjeng Sunan, yang satu Lukman dari kolonial, ya kan, yang kedua Raharjo itu dari Ki Muda, gitu ya, yang memang waktu itu mengeksekusi leluhur kami, gitu ya, dan juga kita mengakui bahwa turun Kanjeng Sunan cuma sampai 5. Jadi percuma kita duduk bersama juga, intinya pada dasarnya ini harus kembali kepada kami para Zuriah. Ya kalian kalau tahu diri, mawas diri, ya maksudnya sudah keluar dari keraton semuanya gitu kan, biar kami yang turunan ini berbicara dengan badan musyawarah dengan saudara kami kan begitu. Itu aja sebenarnya. Ya karena ya kalau mau bicara, saya makanya kenapa saya ingin lakukan bicara kepada pemerintah gitu ya. Saya yang lebih saya inginkan adalah saya dialog dengan pemerintah, karena di sini ada indikasi, ada temuan-temuan yang menurut saya ini pemerintah juga harus tanggung jawab karena berhubungan dengan cagar budaya yang pertama, yang kedua ada APBN APBD kan begitu. Ini pentingnya harus ditelusuri. Makanya saya kenapa saya selalu beraudiensi, bukan bicara kepada Lukman, bukan bicara kepada grup Raharjo, karena saya tahunya mereka punya kepentingan semua kan gitu. Kalau kami Sentana Kesultanan Cirebon ini ingin benar-benar memenahi rumah orang tua kami gitu. Jadi audit lah, karena kami menduga ada penyalahgunaan segala macam. Jadi audit dulu lah kan gitu. Oke. Sampai benar-benar clear dan aset leluhur kami benar utuh kembali. Lalu yang digunakan PT Keraton Kasepuhan ini harus benar-benar ditindak lah gitu. Pelakunya penyalahgunaan. Ya, yang jelas aksi pada hari ini sangat mencoreng sekali ya keluarga besar kami dari Zuriah Kanjeng Sinun Gunung Jati, karena melihatnya kayaknya sudah ya Allah kok di dalam keraton dibikin kayak tawuran seperti itu ya, lalu menggunakan LSM, menggunakan ormas begitu
menurut saya juga nggak etis lah gitu loh, ya. Apa keraton sendiri nggak punya pasukan sendiri sih gitu ya? Kalau memang benar, ya kan gitu. Kalau mereka pakai tatanan yang benar, gitu ya. Jangan bukan membayar mengkondisikan LSM, mengkondisikan ormas seperti itu, malu gitu loh. Nah, jadi Juriya Kanjeng Sinun tuh dilihatnya bahwa seolah-olah Juriya Kanjeng Sinun jadi nggak punya akhlak ya. Padahal memang yang di dalam sini bukan Juriya juga kan begitu. Jadi wajar lah kalau memang hal itu tidak terpikirkan oleh mereka. Bagi kami sangat menyayangkan hal itu terjadi, dan saya berharap seluruh para Juriya bersama masyarakat yang peduli terhadap Kota Wali, peduli terhadap Keraton Kasepuhan, ayo kita bersama-sama merapatkan barisan untuk mengamankan dan memperbaiki rumah orang tua kita itu. Iya. Baik, Pangeran, terima kasih. Mudah-mudahan konflik Keraton Kasepuhan Cirebon itu segera selesai. Pantau terus channel Pada Suka TV tentang perkembangan kisruh Keraton Kasepuhan Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.